yaitu berkaitan dengan fungsi korespondensi 1-1. Korespondensi 1-1 dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan anggota A dan anggota B sehingga setiap anggota A berpasangan dengan satu anggota B dan setiap anggota B yaitu satu anggota A. Intinya saling memanahnya itu cuma satu kali ya, nggak mungkin bercabang. Disebut juga fungsi bijektif. Nama lain korespondensi 1-1 adalah fungsi bijektif. Jadi, jika NA itu banyak anggota himpunan A dan NB itu banyak anggota himpunan B, maka banyaknya anggotanya mereka itu sama. Rumusnya apa? Banyak korespondensi 1 dari A ke B itu adalah N faktorial atau N dikali N-1 dikali N-2 dan seterusnya sampai 1. Contohnya misalkan, himpunan siswa di kelas dengan himpunan nomor induknya. Pastikan setiap siswa nomor induknya kan pasti beda-beda ya. Setiap siswa pasti punya satu, nggak mungkin satu siswa punya dua. Ntar aneh dong. Kan? Kemudian himpunan WNI dengan KTP elektroniknya, berarti kan pasti cuma satu tuh. Tiap warga Indonesia itu pasti memiliki satu NIK-nya ya, nggak mungkin beda-beda, maka KTP-nya cuma satu. Itu adalah contoh apa namanya korespondensi 1-1. Kemudian saya jelaskan yang ini ya. N faktorial itu gimana sebenarnya? Jadi gini nih. Ini misalkan N-nya kamu ganti angka misalkan 4 faktorial itu ya. Berarti dijabarkan jadi 4 dikali setelah 4 tuh 3, setelah 3 2, setelah 2 itu 1. Jadi berakhir di 1. Nggak nyampe terus lagi tapi terakhir di 1. Itu faktorial. Maka nilai dari 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. 12 kali 2 ya. 24. Gitu maksudnya. Bisa dipahamin? Sambil di screenshot. Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Kita lanjut ya. Dari screenshot kan. Contoh lagi. Manakah diagram berikut yang merupakan fungsi bijektif atau fungsi korespondensi 1-1? Nah, kalau dari gambar, maka yang jelas fungsi bijektif itu yang nomor 3 ya. Karena dia pasangannya cuma 1, sedangkan yang ini A itu sama-sama ke 2 nih. Nah, yang B ini ada 2 cabang. Apalagi yang ini, di B-nya ada 4 cabang. Maka jawabannya yang 3. Tipsnya apa? Pada diagram panah, relasi yang menunjukkan korespondensi 1 adalah anggota di kedua HP berpasangan masing-masing satu anggota ya. Artinya anggota di kedua HP tidak boleh ada yang bercabang. Ya, nggak ada yang bercabang ataupun nganggur. Dia ada 2 ya, jadi nggak boleh ada yang bercabang, nggak boleh ada yang nganggur. Nah, pasti jawabannya yang 3 kan tadi sudah saya jelasin. Tuh. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Tuh, silakan di screenshot dulu. Oke, kita lanjut. Contoh lagi. Himpunan pasangan berikut yang merumuskan korespondensi 1-1. Nah, karena kalau berupa himpunan pasangan berurutan nih, nah gimana? Nah, maka himpunan pasangan berurutan XY yang menunjukkan korespondensi 1 adalah X dan Y tidak boleh ada yang berulang. Nah, kalau fungsi kan X-nya aja nggak boleh berulang. Tapi kalau korespondensi 1-1 atau objektif, X dan Y itu tidak boleh ada yang berulang. Itu kalau yang HP ya. Kalau diketahui HP-nya. Nah, kita lihat yang A. Yang A itu, yang D kan berulang 2 kali ya.
Tuh yang 4D sama 6D tuh. Maka dia bukan koresponden satu. Terus yang B. Yang B kita lihat ternyata 3-nya 2 kali, D-nya juga 2 kali. Lebih nggak mungkin lagi koresponden satu. Yang C kita lihat. Nah, ternyata semuanya berbeda ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian A, B, C, F, D, E. Nah, beda semua ya. Maka dia itu koresponden satu atau bijektif. Yang D, ini jelas ada yang sama atau 3-nya. C-nya pun juga sama. Bisa dipahamin? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Tuh, silakan diskusi dulu. Ya. Kita lanjut ya kalau udah ya. Contoh yang lain. Nah, ini diketahui P itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan Q, A, B, C, D. Tentukanlah banyak koresponden satu-satu dari dari P ke Q. Nah, E jelas sama ya. Ini kan ada 4, ini ada 4, maka pasti berkoresponden satu-satu. Maka kita gunakan tadi rumus faktorial tadi. Karena NP sama NQ yaitu 4, maka banyak koresponden satu atau fungsi bijektifnya dari P ke Q adalah 4 faktorial. Berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu 24. Jadi banyak koresponden satu dari P ke Q ada 24 cara. Tuh. Bisa dipahamin? Atau ada yang mau tanyakan dulu? Bisa, Kak. Oh, silakan diskusi dulu. Ya. Kita lanjut. Udah. Contoh berikutnya, dari pasangan himpunan berikut, di mana A itu bilangan prima kurang dari 9, B faktor dari 12, kemudian yang E itu bilangan ganjil kurang dari sama dengan 7, dan F itu bilangan asli genap antara 2 dan sampai 10, dan yang ketiga itu ya, itu huruf vokal sama bilangan asli antara 1 dan 7, serta yang keempat itu faktor dari 8 dan faktor dari 10. Nah, ada 3 HP-an ya. Kita lihat nih, yang dapat berkoresponden satu-satu yang mana? Dapat berarti yang mana nih? Berarti yang banyaknya anggota dari 2 himpunan tersebut itu sama. Kita cek yang pertama nih, bilangan prima kurang dari 9. Itu kan berarti, ini kita satu-satu ya. Bilangan prima kurang dari 9 itu apa aja? Berarti kan 2, 3, 5, 7, ada 4 ya. Kemudian yang B-nya, faktor dari 12 itu apa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ternyata ada 6. Nah, ini kan banyaknya ada beda ya, satunya 4, satunya 6. Maka ini tidak bisa. Dia nggak mungkin berfungsi bijektif, nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan bilangan asli kurang dari 7. Berarti apa aja? Berarti kan 1, 3, 5, 7. Itu ada 4. Terus, yang F itu bilangan asli genap antara 2 sampai 10. Berarti kan 2-nya nggak masuk ya. Berarti 4, 6, 8, 10-nya ada sama dengannya. Berarti masuk.
Ada 4 ya, ternyata sama. Karena NE sama NF, maka dia bisa berkorespondensi 1, 1. Maka yang 2 benar ya. Berikutnya, yang 3. Jawabannya 2, 3, 4 toh. Kan 1 jelas salah. Tapi biar kita pastikan ya. Huruf vokal itu kan A, I, U, E, O ya, ada 5. Kemudian yang L itu bilangan asli antara 1 dan 7. Berarti dari 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Ada 5 juga. Ternyata banyaknya sama lagi nih. Kalau sama berarti dia bisa berkorespondensi 1, 1 kan, terbukti. Yang 4 pasti bisa juga nih, karena jawabannya 2, 3, 4. R faktor dari 8. Berarti kan 1, 2, 4, 8 itu ada 4. Sedangkan faktor dari 10 itu kan 1, 2, 5, 10 ada 4 juga. Sama ya. Nah, karena sama maka bisa berkorespondensi 1, 1. Tuh, bisa dipahami ya? Gampang kan? Bisa, Korespondensi Kak. 1. Tuh, silakan di screenshot dulu. Ya. Udah, Kak. Oke. Lanjut. Nah, latihannya. Nah, ini. Tuh, dikerjakan 2 soal. 10